Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di portal Sistem Penerimaan Murid Baru SMP Negeri 1 Jeruk Legi. Kali ini kita akan membahas langkah-langkah pendaftaran untuk jalur afirmasi. Untuk masuk ke portalnya, silakan dimasukkan di URL-nya tadi spmb.smpn1jerukLegi.sja.id. Kemudian ada menu, diantaranya beranda, kemudian informasi, ada juga jurnal SPMB, ini termasuk menu yang penting. Kemudian daftar peserta yang sudah selesai mendaftar secara online. Kemudian ada juga pengumuman. Ya, baik, langsung kita coba untuk mendaftar. Ya, diklik tombol daftar sekarang, kemudian masuk menggunakan akun Google, bisa menggunakan akun pribadi ataupun akun belajar. Ya, tampilan awal ya setelah coba login menggunakan akun Google kurang lebih seperti ini. Silakan mulai daftar dan masuk ke langkah pertama. Kita memilih jalur pendaftarannya, yaitu pilih afirmasi, kemudian memasukkan asal sekolah, kemudian kita memasukkan bukti ukur jarak. Jika memang belum ada, maka tidak bisa lanjut ke langkah berikutnya. Jadi harus ada bukti ukur jarak, yaitu kita masukkan ID jaraknya. Ya, kita ketikkan saja. Ya, kalau sudah akan tampil ya sesuai dengan identitas ukur jaraknya. Kemudian lanjut ke langkah yang kedua. Kita memasukkan identitas calon murid atau peserta. Kita masukkan ada nomor KK, kemudian jenis kelamin, agama, kemudian akte kelahiran, kemudian tempat lahir, kemudian tanggal lahir. Ini formatnya diawali dari bulan dulu, kemudian tanggal, baru tahunnya. Ya, jika agak bingung bisa diklik drop down tanggalnya itu. Kemudian memasukkan jumlah saudara kandung. Kemudian berikutnya anak keberapa. Kemudian nomor HP atau WhatsApp yang aktif. Kemudian cek emailnya tadi sesuai yang dipakai untuk login awal saat pendaftaran menggunakan akun Google. Ya, jika sudah betul ya inputan datanya, kita lanjut ke langkah berikutnya atau langkah yang ketiga. Ya, kita memasukkan data alamat dan kontak. Ya, memasukkan alamat lengkap sesuai kartu keluarga. Kemudian dusun jika kosong atau tidak ada, silakan dikosongi. Kemudian RT RW, kelurahan atau desa, kecamatan dan kabupaten. Jangan lupa juga kode pos. Kemudian tinggalnya dengan siapa. Jika bersama orang tua maka pilih bersama orang tua. Kemudian kendaraan yang dipakai ke sekolah. Jika sudah, kita lanjut ke langkah yang keempat, mengisi data orang tua. Ada data ayah, silakan diisi sesuai yang diminta. Ada nama, NIK, kemudian tahun lahir. Ini menyesuaikan data yang diperlukan untuk dapodik sekolah. Kerjaan ayah, kemudian rentang penghasilan.
Berikutnya memasukkan data ibu. Ya, kurang lebih inputnya hampir sama seperti inputan data untuk ayah. Jika siswa tersebut atau calon murid tinggal dengan wali, maka diisi juga data walinya. Jika tidak, maka dikosongi. Langkah berikutnya atau langkah yang kelima, ini berisi data periodik, antara lain tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, kemudian perkiraan jarak tempuh ke sekolah. Ini dalam menit ya, waktu ke sekolahnya ya. Kemudian jika sudah, kita masuk ke langkah berikutnya, bagian nilai dan akademik ya, kita masukkan nilai rata raport sesuai yang ada di SKNR, kemudian memasukkan nilai TKA sesuai yang ada di sertifikat TKA. Maka sistem otomatis akan menghitung skor akumulasinya karena berdasarkan pembobotan untuk TKA 75% dan SKNR atau nilai raport 25%. Kemudian kita masukkan untuk scan SKNR atau surat keterangan nilai raport, kemudian kita masukkan juga sertifikat hasil TKA. Jika sudah lengkap, lanjut ke bagian terakhir, yaitu unggah berkas yang diperlukan, antara lain scan kartu keluarga, kemudian akte kelahiran, berikutnya SKL, ini sebagai pengganti ijazah atau ijazah sementara, kemudian pas foto terbaru ukuran 3x4. Kemudian jangan lupa ini yang paling penting, yaitu harus mengunggah data yang diperlukan untuk afirmasi ya, diantaranya ada KIP atau PKH ataupun kartu lain yang memang tadi di bagian awal sudah disampaikan di tayangan video ini di bagian awal. Kemudian kita masukkan nomornya, ya. Jika hendak memasukkan kartu PKH silakan dimasukkan, jika tidak maka kita akhiri saja untuk pendaftaran. Ya, ini berarti tampilan jika pendaftaran sudah berhasil maka akan keluar kode pendaftaran. Ya, ini untuk cek datanya tadi yang sudah diinputkan. Kita cek untuk berkas yang sudah diunggah tadi. Sekali lagi, jika ada kekeliruan unggah berkas bisa disampaikan ke panitia SPMB nanti untuk diperbaiki berkas apa yang perlu diunggah ulang. Kemudian cek status ini sebagai calon murid bisa dicek secara berkala untuk statusnya masih menunggu verifikasi. Untuk mengecek ya apakah sudah terverifikasi atau belum, ya jika seperti ini tampilannya maka sudah terverifikasi ya. Jadi statusnya sudah terverifikasi, bisa dilihat nanti di bagian jurnal ya. Ini status pendaftarannya sudah terverifikasi oleh panitia. Ya, sekarang kita lihat di bagian jurnal SPMB.
Oke, data sudah masuk ke ringkasan pendaftar ya. Kemudian juga sudah masuk ke data rentang jarak afirmasi. Bisa dicek juga di bagian daftar peserta ya. Untuk jalur afirmasi sudah ada namanya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk alur pendaftaran online jalur afirmasi. Jika ada hal yang kurang jelas bisa ditanyakan ke bagian nomor admin ya, seperti bisa dilihat di tampilan. Kurang lebih mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.